Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi penyelesaian sistem persamaan linier. Sebelum kita masuk ke dalam materi penyelesaian sistem persamaan linier, kita juga harus mengetahui bagaimana sih persamaan linier dan bagaimana persamaan non-linier gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya atau mendeteksi bahwa itu adalah persamaan linier. Nah, untuk persamaan linier sendiri ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini polanya ini dia punya derajat sama dengan 1 ya, atau dia sama dengan 0 yang di sini. Nah, hanya itu derajatnya, derajat atau kita sebut sebagai pangkat ya, pangkatnya berapa. Nah, kalau suatu variabel dipangkatkan 1 ya, itu kan bilangan variabel itu sendiri. Kalau dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Nah, ini kalau kita lihat contohnya, ini adalah X plus 3Y sama dengan 7. Nah, kita lihat di sini variabelnya adalah X dengan Y. Kalau dilihat dari derajatnya, dia itu derajatnya 1. Nah, berarti persamaan ini merupakan persamaan linier. Begitu juga untuk persamaan yang di bawah. Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. Nah, di sini kita lihat ada pecahan, tapi kan pecahan itu adanya di koefisien, bukan di variabelnya. Jadi ini tetap kita sebut sebagai persamaan linier ya. Nah, begitu juga untuk persamaan di bawahnya, yaitu X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 itu sama dengan 7. Kalau kita lihat, ayo kita identifikasi ya. Di sini setiap variabelnya itu punya derajat sama dengan 1. Sehingga ini termasuk persamaan linier. Nah, kalau misalnya nilai pangkat dari variabelnya itu atau derajat dari variabelnya itu tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0 atau yang lainnya ya, misalnya X-nya itu sama dengan pangkatnya itu adalah setengah atau 2 atau 3. Nah, persamaan itu tidak bisa kita sebut sebagai persamaan linier. Walaupun koefisiennya itu adalah 1 misalnya ya. Jadi yang membedakan antara persamaan linier dan persamaan non-linier itu adalah derajat dari variabel pada persamaan tersebut. Atau secara umum kita lihat persamaan linier itu kita bisa bentuk sebagai formula yang ada di atas ini. Nah, kalau kita sudah mengenal tentang persamaan linier, maka kita bisa tahu sistem persamaan linier itu apa sih gitu loh. Nah, ini kita lihat di kotak sebelahnya. Yang namanya sistem persamaan linier itu adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linier. Jadi kalau tadi persamaan linier itu kita sudah tahu definisinya adalah variabel itu derajatnya sama dengan 1 atau sama dengan 0, maka yang namanya sistem persamaan linier itu adalah sekumpulan. Nah, yang namanya sekumpulan itu berarti akan ada beberapa persamaan linier. Kenapa kita sebut sebagai sistem persamaan linier? Karena nanti dalam mencari nilai penyelesaian X-nya itu akan dikerjakan secara serentak. Seperti pada contoh dua persamaan yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada persamaan 1 yang merupakan persamaan linier, yang 2 ya di sini persamaan 2 ini adalah persamaan linier juga. Nah, sewaktu kita mau mencari ya nilai X1, X2, X3 itu akan kita cari secara serentak. Kalau kita sudah mendapatkan nilai X1, X2, X3 secara serentak dari dua persamaan ini, maka itu akan kita sebut sebagai penyelesaian sistem persamaan linier. Ya, sekarang kalau misalnya saya punya contoh soal seperti yang ada di slide saya ini.
Jadi saya punya 3 persamaan di sini ya, ada persamaan ke-1, ada persamaan kedua, ada persamaan ketiga. Nah, kita cek dulu apakah ini linear semua tidak. Kalau misalnya tidak, berarti kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, di sini kita lihat semua variabel itu punya derajat yang sama dengan 1. Nah, ini berarti kalau kita sudah cek bahwa ini adalah punya derajat atau variabelnya itu mempunyai derajat sama dengan 1, maka ini kita sebut sebagai persamaan linier. Dan ini karena kumpulan, berarti ini adalah sistem persamaan linier dan akan kita selesaikan. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan linier ini kita akan menggunakan satu metode yang namanya metode operasi baris elementer. Nah, untuk metode operasi baris elementer tersebut, ini kita sudah saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya. Nah, untuk kita menggunakan metode tersebut ya, metode operasi baris elementer, ini persamaannya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk matrik. Nah, bagaimana kita ngubahnya? Sekarang berarti persamaan yang ini kita akan ubah ke dalam bentuk matrik. Jadi nanti akan ada matrik koefisien. Jadi kita ambil nih semua koefisien yang ada di dalam persamaan ini. Koefisiennya aja ya. Jadi di sini koefisiennya untuk persamaan 1 itu adalah 1, kemudian 1, kemudian 2. Terus 2, 4, kemudian min 3. Terus 3, 6 dan min 5. Nah, ini ya. Ini koefisiennya aja yang kita ambil loh. X-nya kemana? X-nya akan kita tulis dalam matrik tersendiri, yaitu X1, kemudian X2, dan di sini X3. Loh, kenapa ini berubah gitu loh penulisannya, kok jadi yang tadinya mendatar ini menjadi menurun gitu ya penulisan X1. Nah, di sini kita akan melakukan perkalian matrik, 2 matrik. Jadi kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi tentang operasi matrik ya, berarti kalau operasi matrik, perkalian matrik itu kan baris dikali dengan kolom. Baris yang ini dikali dengan kolom, baris yang ini kita kali dengan kolom. Nah, kalau kita urai ya di sini 1 dikali X1 ditambah 1 dikali X2 ditambah 2 kali X3. Itu kalau kita lihat ya, kalau kita rangkai ya, secara perkalian matrik itu akan membentuk persamaan pada persamaan pertama. Dan ini kita akan letakkan di baris pertama atau saya tulis sebagai B1. Nah, begitu juga untuk yang kedua, baris kedua. Kalau kita kalikan dengan matrik yang ini ya, dengan X1, X2, X3, berarti itu akan membentuk persamaan pada persamaan kedua, dan di sini akan saya tulis sebagai B2 atau baris kedua ya. Begitu juga untuk yang ketiga, ini saya namakan dengan B3. Nah, ini berarti ini akan saya tulis sama dengan apa? Sama dengan, karena semuanya itu ditulis dalam bentuk matrik, berarti ini juga akan saya tulis dalam bentuk matrik. Berarti ini saya tulis menjadi 9, 1 dan 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kita menggunakan metode OB dalam penyelesaian sistem persamaan ini ya, itu biasanya nilai X-nya ini kita tidak perlihatkan atau kita hiding ya, sehingga kita hanya menuliskan itu adalah matrik yang ini dan matrik yang di sini. Nah, biasanya nih matrik yang di sebelah sini ini akan kita sebut sebagai matrik A, yang ini kita sebut sebagai matrik X, yang ini kita sebut sebagai matrik B. Nah, ini A dikali dengan X sama dengan B. Nah, seperti itu penulisannya ya. Nah, kalau misalnya kita mau menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode OB, kita akan menggabungkan antara dua matrik yang ini pada matrik A dengan matrik B, sehingga kalau kita tuliskan kembali ya, itu akan menjadi 1, 1, 2, itu adalah matrik A-nya ya, 2, 4,
min 3, kemudian 3, 6, min 5. Nah ini. Nah ininya bagaimana? Kita tulis nih di sampingnya. Karena dia tidak termasuk dalam matrik A, ini biasanya saya akan kasih garis seperti ini untuk sebagai pembatas aja, pengingat aja bahwa nanti ini adalah matrik A, yang ini adalah matrik B. 9, 1, 0. Nah seperti itu ya ceritanya gitu loh. Kenapa sih nanti dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya matrik yang akan kita selesaikan itu bentuknya seperti yang terakhir ini. Tuh. Ya, setelah membentuk matrik untuk kita hitung ya, matrik kalau istilahnya itu adalah matrik diperbesar ya. Nah, dalam perhitungan untuk metode OB, nah ini sekarang kita mulai menghitung. Sekarang di dalam ini saya kasih batasnya dulu ya untuk penanda bahwa itu adalah matrik A, yang di sebelah kanannya itu adalah matrik B. Nah, dalam perhitungan metode OB ya, ini biasanya kita akan membentuk matrik segitiga atas dulu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini saya kasih tanda ya. Nah, ini akan kita buat menjadi 0. Yang mana lagi yang harus kita nolkan? Ini. Nah, ini pekerjaan awal kita dulu gitu ya. Karena kita akan bentuk matriks segitiga atas terlebih dahulu. Nah, untuk membentuk matriks segitiga atas, kita akan mengerjakan kolom ke satunya dulu. Ingat, kita akan bekerja itu adalah per kolom ya, per kolom. Jadi ketika kolom ke satu itu belum selesai, maka tidak boleh kita mengerjakan kolom yang kedua. Otomatis di sini kita akan melihat dulu kolom ke satu, yaitu 1, 2, 3, dan yang harus kita nolkan itu adalah angka 2 dan angka 3. Sehingga nanti kita harapkannya itu adalah matrik A-nya itu akan membentuk segitiga atas. Nah, ini kalau kita ingat-ingat bentukannya adalah seperti ini ya, matriks segitiga atas. Jadi, nah ini loh. Nah, ini berarti kan posisi yang harus kita nolkan itu adalah yang saya arsir dengan warna merah. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya untuk mengenolkan ya, mengenolkan angka 2 dan angka 3 dan angka 6 ini berarti dia harus kita berikan satu operasi baris elementer dari baris dia ya, baris kebetulan ini adalah baris kedua dengan baris yang lain. Nah, karena operasinya ini adalah untuk mengenolkan dia, kita akan menggunakan baris pertama. Nah, ini baris pertamanya yang mana? Pada posisi diagonal. Nah, ini adalah posisi diagonal baris pertama. Jadi kalau kita keluhkan ya, kolom ke 1 operasikan dengan baris ke 1. Baris ke satunya ambil nilai diagonal. Nah, itu ya, itu kuncinya dalam melakukan operasi baris elementer. Nah, ini apa namanya? Oh iya, untuk kunci dalam tadi yang saya bilang ini adalah kunci dalam untuk melakukan operasi baris elementer itu pada penyelesaian sistem persamaan linear ini gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi di sini apakah sudah 1 angkanya. Karena di sini sudah 1 berarti kita tidak mencari lagi atau melakukan operasi supaya nilai di sini ya, posisi ini akan sama dengan 1. Nah, ini berarti sekarang kita akan tanda ya, kasih tanda angka 2 ini harus kita jadikan 0. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, kalau saya tandakan ini adalah B1, ini adalah B2, ini adalah B3 gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan adalah B2 ya, yaitu angka 2-nya. Berarti angka 2 itu diapakan dengan angka 1. Angka 1 itu punya siapa? Baris ke 1. Nah, ini saya tulis aja, yang ini adalah B2, yang ini adalah B1. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita lihat, oh berarti kalau operasi baris elementer itu kan adalah dikurang atau dijumlah, itu ya. Jadi tidak dikali atau di apa, tapi dikurang berapa kali, dijumlah berapa kalinya. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti B2 atau angka 2 ini untuk dijadikan 0 berarti 2 dikurang
2 kali 1 itu kan sama dengan 0 ya. Nah, kayak gitu caranya. Karena baris angka 2 ini ada di baris kedua, diberlakukan operasi yang seperti ini, maka baris yang ini juga keikut ya. Nah, angka 1 ini ya ikut karena dia ada di baris kedua. Berarti 4 dikurang 2 kali. Nah, ini loh 2 kali ini akan menjadi kuncinya. Jadi kalau kita lihat ya di sini, nah ini ya, ini saya kasih highlight di sini ya. Dikurang 2 kali. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang berarti 4 dikurang 2 kali siapa? Atasnya 4 siapa? Karena kan ini di baris pertama, ya kan? Kita lihat aja baris pertamanya siapa. Berarti kan ini kan 1. Nah, ini 1. Terus selanjutnya baris kedua itu apa aja sih? Min 3 dan 1 ya. Min 3, 1. Kan baris kedua dia 2, 4, min 3, 1. 2, 4, min 3, 1. Nah, terus baris ke satunya 1, 1, 2, 9. Ya udah berarti 1, 1, 2, 9. Nah, berarti dikurang 2 kali. Dikurang 2 kali. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat berarti 4 dikurang 2 kali 1. Berarti kan 2. Gitu ya. Terus yang ini berarti min 3 dikurang 2 kali 2. Berarti di sini berapa? Min 7. Ya enggak? Berarti min 3 dikurang 4 ya. Nah, ini juga 1 dikurang 2 dikali 9. Berarti min 2 kali 9 18 ya kan? Min 17. Nah, gitu ya. Sehingga untuk bentukan matrik yang baru itu adalah, kita lihat 1, berarti kan yang dirubah itu adalah baris kedua ya. Baris kedua ini akan menjadi baris dengan nilai yang baru. Berarti baris ke satunya itu adalah 1, 1, 2, 9 ya kan. Baris kedua yang barunya ini kita tulis apa nih sini? 0, 2, min 7, min 17. Terus baris ketiganya tidak ada perubahan ya. 3, 6, min 5 dan 0. Nah, kayak gitu ya. Nih kita kasih tanda lagi ya bahwa yang ini adalah matrik A, yang ini adalah matrik B. Ini kok tidak ketulis. Berarti di sini adalah 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang apalagi nih yang harus kita kerjakan? Nah, yang kalau kita kerjakan, kalau kita lihat dari posisi sininya kan berarti ini udah 0 nih. Ya, berarti yang di sini kan ingat tadi cara kerjanya. Satu kolom itu harus diselesaikan baru pindah ke kolom yang lain. Berarti di sini ini udah 0 ya. Ini kalau kita lihat yang di sini udah 0. Ini kan kalau saya ini kan ya. Nah, ini ya. Yang ini udah 0. Nah, yang ini kan belum kan? Nah, berarti sekarang pekerjaan kita adalah mengenolkan angka 3. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan angka 3 yang di sini karena pekerjaan kita kan tadi mengenolkan kolom ke 1 ya, kolom ke 1 yaitu dari sini dan di sini udah 0 berarti tinggal yang di sini. Otomatis angka 3 ini harus kita operasikan dengan siapa? Ya, karena dia masih di kolom ke 1, berarti dengan baris ke 1. Posisi diagonalnya mana? Ini. Jadi kalau ini saya namakan lagi, ini B1, ini B2, ini B3. Ini saya kasih garis kembali untuk membedakan. Nah, sekarang angka 3 ya diapakan dengan si 1 supaya ini akan sama dengan 0. 3 itu punyanya B3, 1 itu punyanya B2 ya. Nah, akan menjadi baris ketiga yang baru. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita buat ya operasinya supaya angka 3 ini supaya jadi 0 karena dia operasi yang diperbolehkan itu adalah mengurangi dan menjumlah atau menambahkan. Berarti di sini kan kita bisa membuat nilai perhitungannya adalah 3 dikurang
3 dikali 1. Itu kan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti clue-nya adalah, nah ini ya, clue-nya itu adalah dikurang 3 kali. Nah, gitu ya, itu clue-nya. Berarti untuk yang lainnya bagaimana? Baris ketiga itu angkanya apa aja sih? Berarti kan 3, 6, ya ini kan 6 ya. Terus min 5 dan 0. Ini adalah baris ketiga. Baris ke 1 siapa aja? Baris ke Oh, ini bukan baris kedua ya, ini baris ke 1. Baris ke 1 siapa aja? Berarti kan 1, 1, 2, dan 9. Nah, ini ya. Dikurang 3 kali. Dikurang 3 kali. Ini kan ininya ya, apa namanya? Kuncinya untuk operasi ini gitu, 3 kali. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Berarti 6 dikurang 3 kali 1, berarti 3. Ini sama dengan min 5 dikurang 3 kali 2, berarti min 11. Yang ini 0 dikurang 3 kali 9, min 27. Nah, sekarang kalau misalnya kita tuliskan kembali ya, ininya, matriknya, ini menjadi 0 lagi. 1 ya. Salah, ini saya hapus dulu. Sebentar, ini saya hapus dulu, kemudian ini saya tuliskan. Berarti kan 1 ya. 1, 1, 2, 9. Nah, yang bawah adalah 0, 2, min 7, min 17. Baris ketiganya adalah baris ketiga yang baru karena sudah dilakukan operasi baris elementer terhadap baris ke-1. Berarti 0, 3, min 11, min 27. Nah, ini adalah matrik yang baru. Nah, kita lihat di sini kan, ini udah 0 ya. Nah, berarti kan kita pindah ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya yang mana? Yang di sini yang akan kita kerjakan. Itu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan angka ini ya, atau kolom ke-1 itu sama dengan 0, ini saya kasih baris dulu. Nah, kan yang akan kita kerjakan di sini ya, ini harus kita nolkan. Kita lihat, dia dioperasikan dengan siapa? Kolom kedua. Kalau tadi kan kolom ke-1 operasikan dengan baris ke-1. Kalau ini adalah kolom kedua, berarti operasikan dengan baris kedua pada posisi diagonal. Nah, ini kita lihat, ini pada baris kedua, ini baris kedua. Ini kalau saya tulis ya, ini B1, ini B2, ini B3. Pada posisi diagonal yang mana gitu loh. Berarti kan sama yang ini ya. Nah, gitu sama yang ini. Tapi ternyata ini angkanya tidak sama dengan 1. Otomatis kita harus melakukan operasi dulu atau membuat angka 2 itu sebagai menjadi 1 ya. Kalau untuk membuat angka itu jadi 1, ini kita akan menggunakan operasi perkalian atau pembagian. 2 diapakan supaya jadi 1? Berarti kan kita bisa bilang bahwa 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Ya, berarti di sini 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. 2 ini adalah punyanya baris ke-2. Karena dia dioperasikan dengan pembagian 2, otomatis satu baris ini akan kena semua. Nah, ini ya. Nah, ini akan kena semua untuk dibagi menjadi 2. Nah, otomatis di sini baris kedua itu siapa aja? Berarti kan ada 0 ya di atas 2 ya kan? Sebelum 2 ada min 7, ada min 17. Nah, ini kalau kita lihat 0 dibagi 2 ya 0 gitu ya. Min 7 dibagi 2 dan min 17 dibagi 2. Jadi, kalau kita tulis kembali ya, matriknya itu akan menjadi 1, 1, 2, 9. Kemudian 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, 0, 3, min 11, dan min 27. Ini saya garis ya. Nah, ini. Nah, sehingga di sini
Selanjutnya kita akan mengerjakan atau mengenolkan angka 3 yang ada di posisi kolom kedua, ya, pada posisi baris ketiga. Nah, setelah kita membuat posisi diagonal yang di sini itu sama dengan 1, barulah kita akan melakukan operasi baris elementer untuk yang posisi baris ketiga kolom kedua. Nah, ini saya ulangi lagi ya, karena dia ada di kolom kedua, berarti operasikan dengan baris kedua pada posisi diagonal. Nah, ini ya, ini saya kasih garis lagi supaya membedakan ya. Nah, ini. Nah, sehingga sekarang angka 3 diapakan dengan si 1 ya, supaya jadi 0. Angka 3 itu punyanya siapa? Baris ketiga. Nih saya tulis lagi ya, B1, B2, ini B3. B3 diapakan dengan B2 ya. Kenapa dengan B2? Karena dia ada di kolom kedua. Dikurang, berarti bisa saya tuliskan sebagai dikurang 3 kali 1 itu sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang B3 itu kan tidak hanya 3 ya. Kalau misalnya di sini ada 0, ada min 11, ada min 27. Tapi karena di sini udah 0, dioperasikan dengan 0, tetaplah 0. Sehingga saya tidak menuliskannya kembali. Jadi di sini kita akan lanjut di sini ya. Angka 3, min 11, kemudian min 27. Dikurang 3 kali siapa? Di atasnya ya. Min 7/2 pada baris kedua. Nah ini ya. Berarti di sini juga dikurang 3 kali, yang atasnya adalah min 17/2. Nah ini sama dengan berapa nih gitu loh, min 11, ini kan min dengan min berarti plus ya, plus 21/2 ya. Berarti di sini kalau saya jadikan pembaginya 2 ya, ini berarti sama dengan min 22/2, kan disamakan dulu penyebutnya ya, baru bisa kita operasikan, ditambah dengan 21/2. Ini akan sama dengan 22 dikurang 21, berarti min 1 ya, min 1/2. Nah, untuk selanjutnya berarti min 27 ya, min 27 dikurang 3, ini kan min kali min ya, juga plus itu loh. Plus 3 kali 17, 3 kali 17 itu adalah 51 dibagi 2. Oh ini plus ya, salah. Nah gitu. Nah sekarang apa namanya? Mana nih ininya? Nah ini ya, min 27 ditambah 51/2, kita samakan dulu penyebutnya, berarti ini akan menjadi min 54/2. Ini kalau kita bagi ya tetap jadi min 27 ya, sama aja dengan 27 dikali 2 ya, tambah 51/2, berarti min 4 ditambah 1 kan berarti min 3 ya, dibagi 2. Oh ini ya, berarti salah nih. Min 22 ditambah 21, berarti kan ini min. Nah gitu. Sehingga untuk matriknya ya, ini matriknya kalau kita tuliskan kembali dengan hasil yang sudah kita cari, berarti di sini 1, 1, kemudian 2, 9, kemudian 0, 1, min 7/2, min 17/2, kemudian baris ketiga yang baru itu adalah 0, 0, min setengah, kemudian min 3/2. Nah ini. Nah itu ya. Lah sekarang kan sudah dapat ya segitiga segitiga bawahnya. Nah, sekarang apalagi nih gitu loh yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan itu adalah kita harus mengenolkan angka yang ada di sini. Nah ini ya, jadi kebalikan yang tadi nih gitu loh. Nah ini loh. Sehingga di sini kalau kalau kita ingat ya, ini operasi ini sama dengan pada saat kita
mencari nilai inverse dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Jadi di sini juga setelah kita membuat segitiga atas, nah kita akan mengenolkan yang di segitiga atas, berarti kita akan mengenolkan angka-angka yang di atas diagonal sehingga akan membentuk matriks identitas. Nah, dalam kita membentuk matriks identitas ya. Jadi di sini ini adalah yang kita harus nolkan ya, angka-angka yang harus kita nolkan. Ini adalah saya arsir ya. Ini saya garis. Nah, ini. Tapi kita lihat matriks identitas itu kan diagonalnya satu semua ya. Nah, ini enggak satu nih gitu loh. Nah, otomatis untuk menjadikan dia satu, karena dia posisinya diagonal, berarti operasi yang diperkenankan itu adalah mengalihkan atau membagi. Berarti di sini untuk bisa menjadi satu, min setengah, itu diapakan sih supaya jadi satu gitu loh. Kan berarti dibagi dengan dirinya sendiri aja gitu loh, min setengah. Ya kan, itu kan sama dengan satu ya, gitu. Nah, karena dia dioperasikan dengan dibagi min setengah, otomatis yang lainnya juga kena. Yang mana? Ya angka ini, berarti min 3/2 itu juga kita harus bagi dengan min setengah. Nah ini kalau kita lihat min 3/2 dikali dengan, biasa ini adalah operasi pecahan ya, berarti kan dibalik ya, min 2/1. Nah ini ya kalau kita lihat, berarti min kali min plus hasilnya adalah 3. Sehingga untuk untuk matriks setelah operasi itu akan mendapatkan nilai 1, 1, 2, kemudian 9, 0, 1, min 7/2, min 17/2, kemudian 0, 0, 1. Terus di sininya adalah 3. Ini baris ketiga yang baru ya. Nah, 1 dan 3. Ini saya tuliskan. Nah, setelah ini baru kita bisa mengoperasikan angka yang ada di atas diagonalnya gitu. Nah, kalau sudah diagonalnya itu sama dengan 1 ya, sekarang kita akan melakukan operasi baris elementer sehingga angka ini dan angka ini harus sama dengan 0. Nah, untuk mengoperasikannya ini bisa dari sini, bisa dari sini ya. Nah ini supaya mudahnya karena di sini angkanya 1 ya, itu akan lebih mudah kita operasikan. Sama cluenya dengan yang tadi, dia ada di kolom berapa? Ada di kolom 2, berarti operasikan dengan baris kedua, diagonalnya yang mana? Ini loh diagonalnya gitu. Nah berarti dia akan dioperasikan dengan baris itu. Nah berarti di sini baris, oh ya, di sini kan yang akan dinolkan ini ya. Ini dia beradanya di mana? Di baris ke-1. Nah, ini ya 1 diapakan dengan ini yang kotak ini ya, dengan 1. Ya adanya di mana? Baris kedua. Supaya jadi 0. Berarti di sini dikurang aja kan langsung ya. Nah, kayak gini gitu loh. Berarti di sini B1 dikurang B2 akan menjadi B1 yang baru. Berarti B1-nya apa aja? Berarti kan di sini kalau 1 dikurang apapun 0 kan tetap dirinya dia, berarti nggak usah kita perhatikan. Berarti yang ini aja nih, berarti 2, 9. 2 dikurang min 7/2, min 7/2. Nah gitu ya. Terus 9 dikurang min 17/2. Kayak gitu. Berarti di sini hasilnya itu adalah ya, berarti ini sama dengan 2 ditambah 7/2 atau sama dengan ini saya samakan penyebutnya menjadi 4/2 ditambah 7/2. 4 tambah 7 sama dengan 11/2 jadinya ya. Jadi 9 min kali min plus 17/2. Ini kalau saya samakan ya, samakan penyebutnya berarti ini adalah 18/2 ditambah 17/2. Ini akan sama dengan 18 tambah 17 itu adalah 35/2.
2. Gitu ya. Sehingga untuk matrik baru yang terbentuk akibat dari operasi baris elementer yang barusan saya lakukan itu adalah baris kesatunya menjadi baris kesatu yang baru, yaitu 1, 0 ya. Berarti 11/2. Di sini adalah 35/2. Di sini 0, 1, min 7/2. Yang ini adalah min 17/2. Bawahnya 0, 0, 1, dan 3. Nah, gini ya. Nah, ini. Nah, sekarang PR kita yang mana? Ini loh. Ya, di sini. Yang ini ya, yang akan kita kerjakan. Ya, tadi sudah kita dapatkan matriks seperti ini yang akan kita nolkan, itu adalah yang di sini ya. Jadi pertama-tama kita akan menolkan min 7/2-nya dulu ya. Ini ya yang akan kita nolkan ya. Nah, dia dengan siapa? Sekarang dia adanya di kolom berapa? Dia ada di kolom 3, berarti dengan baris yang ketiga. Ya, ini adalah baris 1, baris 2, ini baris 3. Ada yang baris 3 pada posisi diagonal, berarti sama dia. Ya, gitu ya. Nah, sekarang min 7/2 diapakan dengan si 1 supaya jadi 0. Berarti kan di sini ditambah dengan 7/2. Nah, kayak gitu ya. Dikali berarti min 7/2 ditambah 7/2 kali 1. Min 7/2 ini adalah punyanya baris kedua ya. Yang ini punyanya baris ketiga. Berarti ditambah 7/2 itu sama dengan baris kedua yang baru gitu. Nah, berarti baris kedua punya angkanya berapa aja? 0 dan 1 itu tidak usah kita hitung karena otomatis dia akan sama nanti hasilnya, tapi sebelahnya aja. Berarti kan min 17/2 ya kan, ditambah 7/2 dikali 3 gitu. Ini hasilnya berapa nih gitu ya. Berarti ini akan sama dengan, kalau kita lihat, min 17/2 ditambah 7 kali 3. 7 kali 3 itu adalah 21/2. Ini sama dengan min 17 ditambah 21, berarti kan 4 ya, per 2. Ini sama dengan 2. Sehingga matrik yang baru terbentuk itu setelah operasi baris elementer itu adalah 1, kan baris kedua ya yang terbentuk baru ya, 0, 11/2, 35/2. Kemudian baris kedua yang barunya adalah 0, 1, yang tadi kita hitung adalah yang posisi di sini ya, 0. Nah, ini ya, terus di sini 2. 0, 0, 1, dan 3. Nah, setelah itu kita hitung yang mana? Kita hitung yang di sini angkanya. Dengan siapa? Dia kan adanya di kolom ke 3 kan? Berarti sama dengan yang tadi. Berarti dengan baris ketiga pada posisi diagonal. Yang mana angkanya? Yaitu yang di sini. Nah, kemudian untuk yang tadi ya akan kita hitung nilai dari, kok dihitung nilai. Nah, ini angka ini akan kita nolkan ya, sehingga nanti kalau sudah kita hitung ini matrik yang di sini ya, yang matrik A yang tadi kita lakukan operasi baris elementer itu akan membentuk matrik identitas. Nah, di sini kalau kita lihat 11/2 ini akan kita nolkan gitu loh. Nah, 11/2 ini ada di kolom mana? Ada di kolom 3, otomatis dia akan kita operasikan dengan baris ketiga pada posisi diagonal, yaitu angka ini. Berarti di sini kalau kita lihat berarti 11/2 ya diapakan dengan 1 supaya jadi 0. Nah, 11/2 ini punyanya B1. Yang 1 punyanya B3. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita kurang aja dengan 11/2 dikali 1. Berarti di sini operasinya adalah seperti ini. Jadi, ini akan menghasilkan baris kesatu yang baru. Berarti, seperti yang tadi ya, berarti yang
sudah 0 di samping dan 1 ini nggak usah kita utik-utik lagi, karena kalau kita lakukan operasi baris elementer ke sini ini akan sama nilainya dengan yang ada di sini. Jadi sebelahnya aja gitu loh ya, yang angka yang tidak 0 dan 1 di sisi sebelah kanannya aja yang akan kita hitung. Berarti di sini 35/2 dikurang 11/2 dikali B3. B3-nya yang mana? Yang ini loh, nih yang angka 3 ya, yang sebelahnya. Berarti 3. Berarti ini akan sama dengan, nah ini berarti kan 35/2 dikurang 11 kali 3 ya, 33/2. 35 dikurang 33 berarti kan 2 ya, dibagi 2, 2/2 itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita lihat ya, matrik yang dibentuk setelah dilakukan operasi baris elementer barusan berarti akan menjadi 1, 0, 0, 1 ya, kemudian 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Nah, seperti ini gitu ya terakhirnya. Nah, ini kita lihat bahwa matrik A yang tadi ya, yang dari persamaan di atas tadi sudah membentuk matrik identitas. Nah, berarti perhitungan kita untuk operasi baris elementer itu kita sudah selesai ya. Nah, kalau kita sudah selesai dan ini sudah membentuk matrik identitas ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan bahwa X1-nya berapa, X2-nya berapa? Nah, kita kan tahu ya bahwa ini adalah matrik A, yang ini adalah matrik B. Padahal kita punya matrik A dikali dengan X itu sama dengan B. Nah, sekarang coba kita pisah gitu loh. Matrik A-nya yang terbentuk setelah operasi baris elementer ya, itu adalah 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, sekarang X-nya apa? Ya, X1, X2, X3. B-nya ya berarti B yang baru ini loh yang terbentuk, berarti 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau misalnya kita lakukan perkalian matrik ya antara matrik A dengan matrik X, itu berarti X1 ya kan ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3 itu sama dengan 1. Kemudian 0 kali X1 ya ditambah 1 kali X2 ditambah 0 kali X3 itu sama dengan 2. Kemudian 0 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 1 dikali X3 itu sama dengan 3. Nah, ini loh sebenarnya gitu loh. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kita lihat kalau 0 ya, kalau 0 berarti kan nggak ada ya nilainya gitu loh ya. Kalau di sini kan kalau misalnya 0 nilainya kan nggak ada. Berarti ini kita bisa hapus gitu loh. Terus X3 juga kan kalinya 0, berarti ini kita bisa hapus. Nah, ini berarti nggak ada yang dijumlahkan gitu loh. Sisanya adalah X1. Kemudian untuk yang kedua, ini kan 0 kali X1, berarti ini nggak ada nih nilainya, kita bisa hapus gitu loh. Nah, sekarang untuk X3 juga kan dikalinya 0. Nah, ini kita bisa hapus. Untuk persamaan yang terakhir ya, persamaan ketiga atau baris ketiga ya, kita menyebutkannya tadi, ini 0 kali X1 ya hapus saja, nggak ada kok nilainya gitu loh. 0 kali X2 juga kita bisa hapus. Nah, kalau kita lihat ya sekarang, kan kelihatan nih jadinya gitu loh. Berarti X1 itu sama dengan 1, X2 itu sama dengan 2, dan X3 itu sama dengan 3. Maksudnya gimana? Ya, berarti ini adalah penyelesaiannya gitu loh. Penyelesaian dari sistem persamaan linear yang tadi, yaitu X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 3. Nah, inilah penyelesaiannya itu ya terakhir. Ketika kita mencari nilai X1, X2, X3 pada sistem persamaan linear yang ada di soal itu dengan menggunakan metode OB. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima dan dipahami dan Anda bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.